mempersiapkan gugatan ya kepada Bupati Lebak kemarin ya, Bupati Maja itu ya. Karena walaupun dia suruh bikin gereja, tetapi tetap namanya ibadah Natal dia nggak boleh ngelarang dan harus memfasilitasi. Bahkan bupati harus memfasilitasi, saudara. Ya warganya yang beragama Kristen, Hindu, Buddha yang ingin merayakan ibadah agamanya. Jadi harus dituntut Bupati Lebak itu, Bupati siapa tuh? Si Bupati Intil Otong Buaya itu ya. Nah, itu harus kita tuntut itu. Ya, Shalom Israel, Shalom Yerusalem, Shalom Indonesia Diaspora. Ya, hari ini tema kita adalah penulis Alkitab dan Al-Quran. Agama yang bikin tolol. Ini dia, saudara ya. Nah, inilah dia, saudara ya. Belakangan ya, kita banyak dengar, siapa sih penulis Alkitab? Nggak jelas begitu kok. Ya kan, wah ditulis di karang-karang nggak karu-karuan, saudara ya. Terus ada yang bilang, ini Theophilus ini adalah sahabat ini. Itulah penistaan agama. Kalau Anda bukan seorang teolog, Anda bukan seorang Kristen, ya, Anda tidak boleh menerjemahkan ya atau membahas kitab sucinya orang lain, saudara. Nah, itu yang namanya penistaan agama, ya. Si siapa ustadz-ustadz itu ya dari Moko Kinta, Irena Handono, Painama, siapa lagi itu. Walaupun mereka bekas pastor, bekas romo, bekas nggak urusan, saudara. Kan sama saja dengan Saifuddin kan, ya kan dia bekas pengajar Quran, itu nggak boleh. Tetap nggak boleh, saudara. Apapun alasannya nggak boleh. Karena itu di Indonesia. Kalau Anda di luar negeri, Anda boleh siapa saja boleh, saudara ya. Membahas Al-Quran, membahas kitab suci, membahas apa saja boleh, saudara. Anda maki-maki Tuhan pun boleh. Ya. Tapi kalau di Indonesia, hukumnya jelas. Anda tidak boleh menafsirkan. Kemarin sudah saya sajikan ya, asalnya kan. Tidak boleh menafsirkan kitab suci agama orang lain kalau itu bukan agamanya Anda. Termasuk Irena Handono, ya Moko Kinta yang udah mati itu ya kan, Stephen Indra yang udah mampus itu, termasuk Hani Kristian, nggak boleh, saudara, nggak boleh menafsirkan agama orang lain, ya. Anda nggak boleh, nggak punya hak, ya. Termasuk Saifuddin Ibrahim nggak punya hak untuk menafsirkan Al-Quran. Tapi Saifuddin Ibrahim, saya nggak tahu ya statusnya bagaimana. Yang jelas Saifuddin masih warga negara Indonesia, nggak boleh dia. Kalau saya sudah bukan warga negara Indonesia, saya boleh-boleh saja dan saya dilindungi oleh undang-undang. Ya, saudara ya. Banyak orang bertanya-tanya ya. Kamu bertanya-tanya. Tuh ya. Kamu tanya, kamu bertanya-tanya. Tanyanya sama orang nggak jelas, saudara ya. Tanyanya sama orang yang sudah murtad. Bagaimana Anda mau dapat kebenaran dari orang yang sudah murtad? Kan begitu, saudara. Makanya kemarin saya sudah menasihati Anda, kalau mau belajar Alkitab yang benar, jangan belajar Alkitab sama orang murtad, seperti Kainama, Irena Handono, Stephen Indra, Hani Kristian, Agustan, siapa lagi tuh, yang ngaku-ngaku pendeta. Anda kalau mau belajar Alkitab, belajarlah sama saya, doktor teologi. Ya, juga bukan belajar sama orang-orang yang nggak sekolah Alkitab, walaupun dia Kristen. Kalau Anda kan mau belajar beneran kan, belajar supaya Anda ini pertanggungjawaban. Kami sekolah sampai doktor teologi, ya. Kami itu bertanggung jawab artinya untuk menjadi pengajar, saudara. Jadi Anda nggak bisa nanya-nanya Alkitab, bahkan sama apologet Kristen yang nggak sekolah teologi, saudara. Oh itu muridnya Tuhan Yesus aja nggak sekolah, oh sekolah, saudara. Ya, Yesus seorang rabi, dipanggil rabi. Sampai dengan hari ini, orang Yahudi kalau dipanggil rabi, itu berarti dia sekolah, saudara. Itu adalah gelar kesarjanaan. Ya, bukan sembarang orang dipanggil rabi begitu. Enggak, saudara. Dia harus sekolah dulu. Ya, dan seorang rabi, ya, di dalam aturannya boleh mendirikan sinagog. Ya, aturannya 12+1. Ya, aturan sinagog. Makanya, itu harus di-replace. Ya 12+1 ya, atau 10+1, saya lupa ya aturannya ya. Itu ada aturannya, tapi makanya Yudas itu harus di-replace, harus diganti. Karena itu adalah sinagognya Yesus. Apakah sinagog
Sinagog artinya adalah tempat belajar, saudara. Yesus dan 12 muridnya, mereka adalah sebuah sinagog berjalan. Bukan sinagog gedung, tapi sinagog yang berjalan. Yesus, biasanya orang pergi ke sinagog, lalu di situ diajarin, saudara. Bukan cuma hari Sabtu saja, ya. Karena sinagog itu juga tiap hari Sabtu, laki-laki dan perempuan juga boleh pergi ke sinagog, saudara. Untuk belajar secara universal. Tetapi Senin sampai Jumat, Minggu sampai Jumat, mereka tuh belajar di sinagog, sekolah. Ya, benar-benar sekolah. Belajar Gemara, Misnah, dan Midras. Midras itu adalah madrasah itu loh. Ya, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah. Nah, itulah madras. Kata madras itu ngambil nyuri dari orang Yahudi, ini orang Islam ya bego juga ya. Dia hina-hina Yahudi, dia jilat-jilat pantat Yahudi, sak cacing-cacingnya, sak kremi-kreminya, sak tai-tainya semua dijilatin sama orang Islam. Istilah-istilahnya kan, ya madrasah itulah midras, ya itulah midras, saudara. Kata tarjamah itulah targum, saudara. Targum itu artinya terjemahan itu loh. Terjemahan berbahasa Aramaik. Jadi targum mim artinya targum terjemahan. Ya. Geblek juga ya. Dia hina-hina Yahudi, dia jilat-jilat pantatnya, sakremi-kreminya, lalu mencari pembenaran tauhidnya pun dari orang Yahudi. Bingung juga nih ini ya. Heranya kenapa Muhammad nggak disunat ya? Makan onta pula kan, minum kencing onta, padahal onta haram ya. Nah, itu dia ya. Nah, ketika ada orang Kristen yang nggak disunat, ngomel-ngomel. Jadi nggak pernah disunat. Kacau sekali di teologi dalam ya. Kalau saya boleh, saudara, saya boleh menafsirkan semua dalam Islam karena di Belanda ini diizinkan, ya. Sebentar. Sebelum kita lanjut, saya minta bantuan dulu tes suara. Raja Uti, tes suara. Ya, Pastor. Lulus. Pasan Jamber Hailoho. Ya, Pak. Lulus. Shalom. Shalom. Bu Lisoy. Shalom. Oke, hadir. Kohos langsung ya. Oke, sudah. Jadi saya nanti nggak terganggu dengan keluar masuk ya. Kalau ada yang keluar masuk ini, Pak HW juga sudah. Andi USA sekalian. Tes Andi USA, tukang bisnis dari Amerika. Aman, Pastor. Aman. Oke, kohos langsung ya. Oke, saya mute all ya. Nah, balik lagi saudara. Lalu saudara, orang-orang yang tadi ya pertama ya, tadi kata midras itu madrasah, ya midras. Itu artinya sekolah, belajar, ya. Nah, sinagog, murid-murid Yesus ini belajar dengan sinagog Yesus selama 3,5 tahun 24 jam, saudara. Hidup bersama Yesus. Artinya mereka sekolah. Nah, Anda yang tidak bersekolah, tidak ada gurunya, sebaiknya Anda punya guru. Entah Anda pergi ke sekolah teologi ya, harus ya saudara ya. Atau Anda punya mentor khusus dalam sebuah kursus Alkitab. Misalnya nih, tempat Bambang Nursena, itu kan Bambang Nursena punya padepokan di situ. Artinya Anda di bawah bimbingan Bambang Nursena. Atau Anda ikut di dalam Hagios Internasional. Ya, kami sudah meluluskan ya 600 alumni lebih, saudara ya. Bulan ini ya ada tambahan lagi ya. Bulan ini kita ada tambahan 30 lagi, saudara, dari kelas evangel 60 lagi. Ada tambahan 60 orang lagi ya. Jadi kita sudah 700. Ya, nanti saya lagi bikin listnya ya. Total sudah berapa ini Pak Richard Owen soalnya yang ada ini ya, ada rekap. Kita sudah angkatan ke-25 ya, kita buka angkatan ke-25 untuk kelas evangelis ini ya saudara ya, angkatan ke-25, mana nih kelas evangelis. Januari kita ada buka baru ya, kelas evangelis hari Kamis ya.
Januari hari Kamis, ya benar hari Kamis, jam 7:30 karena winter ya, karena selama winter kita beda 6 jam supaya saya jangan terkobo-kobo. Pagi saya kerja soalnya ya, pagi saya ada kadang-kadang saya ada gabung dengan organisasi lain, kadang-kadang saya sebagai pengajar, kadang-kadang saya freiwilliger ya sebagai pekerja sosial di sebuah panti untuk anak-anak yang cacat. Dan saya juga sambil kuliah ya, jadi kacau sekali ya, jadwal saya memang cukup padat sekali. Ngos-ngosan juga ya, saya kuliah juga di Haifa juga sambil kuliah ya, saya kuliah lagi ya, saya kuliah lagi, jadi cukup padat saya. Nah, makanya kita atur waktunya seperti itu. Nah, Anda bisa ikut kelas evangelis, saudara, atau ikut seminari online yang saya adakan. Ya, di kelas evangelis, ya kita sudah ada lanjutan ya, sudah ada lanjutan kelas apologetik dan apologetik 2 menjawab Islam, juga kelas apostolik, ya. Di kelas evangelis Anda diruntuhkan semua dogma-dogmanya. Anda back to the Bible. Di kelas apologetik kita membangun dogma. Ya, membangun dogma Anda sendiri. Saya kasih contoh lalu Anda bisa bangun dogma sendiri. Di kelas apologetik menjawab Islam, kita berapologetik terhadap serangan-serangan dari Islam. Nah, kelas apostolik adalah membangun komunitas. Nah, di Hagios seminari online, ya itu Anda diajarin teorinya semua supaya Anda bisa menjadi pengajar. Ya, dipersiapkan. Jadi Anda tahu teorinya dari awal, saya bangun. Supaya Anda bisa menjadi pengajar, dan di Hagios Seminari Online itu, pengajar-pengajarnya adalah orang-orang yang benar-benar ya, yang dari doktor-doktor teologi atau memang di bidangnya, dia profesional di bidangnya. Ya, dan kita bentuknya adalah seminari. Jadi itu adalah ajaran dari denominasinya kita, Hagios, ya, Gereja Hagios. Ya, namanya pengikut jalan Tuhan. Ya, denominasi kita adalah pengikut jalan Tuhan, saudara ya. Jalan Tuhan ya, Hodos ton Theon ya, Hodos ton Kurion, pengikut jalan Tuhan. Ya, kita belajar back to the Bible semuanya. Lihat semua alumni-alumni kita yang boleh memaki hanya saya. Kenapa? Karena saya bebas, saya kebal hukum. Dan saya melakukan suara kenabian. Tapi semua alumni saya larang, nggak boleh. Ya, jadi kalau ada yang memaki itu bukan murid kami, saudara ya. Karena itu kita larang. Saya melarang dengan keras. Berapologetika ya dengan benar. Banyak ya alumni kita ini, yang ikut di Zoom kita ini banyak yang alumni kita nih, saudara ya. Banyak alumni kita. Nah, makanya saudara, ayo buruan daftar. Nah, kita balik, basicnya kita adalah apologetika, saudara ya. Kemudian kita melakukan kritik sosial, kritik agama, dan kita siapkan. Bukan hanya saja Anda diajari ngoceh-ngoceh, tapi Anda diajari kerja, damaris, damar kasih, ya, embun pagi. Bukan saja Anda diajari untuk melakukan kritik sana, kritik sini, bertindak seperti Galarua. Nah, ini Galarua sedang mempersiapkan ini ya, Pak Sam Tiamer sedang mempersiapkan gugatan ya kepada Bupati Lebak kemarin ya, Bupati Maja itu ya. Karena walaupun dia suruh bikin gereja, tetapi tetap namanya ibadah Natal dia nggak boleh ngelarang dan dia harus memfasilitasi. Bahkan Bupati harus memfasilitasi, saudara. Ya warganya yang beragama Kristen, Hindu, Buddha yang ingin merayakan ibadah agamanya. Jadi harus dituntut Bupati Lebak itu, Bupati siapa tuh? Si Bupati Itil Otong Buaya itu ya. Nah, itu harus kita tuntut itu. Siapa Santi Amer? Mana nih Pak Santi Amernya nih? Wah ini. Lanjut dulu Pak. Nah lanjut itu dulu, Bupati Maja disiapkan laporannya karena sekalipun dia janji udah klarifikasi mau bikin apa nantang bikin gereja tetap nggak boleh dia melarang tuh Pak Santi Amer. Ya. Jadi betul itu Pastor ya, kita begini, pendekatannya sebenarnya bukan karena kita partisan atau benci ya, tetapi pendekatan kita adalah bahwa penyelenggara negara itu harus melindungi rakyatnya. Itu saja. Kemudian kalau dia mengatakan harus pakai izin, itu sesuatu yang lucu ya. Harusnya dia yang ngurusin izinnya. Nah, lucu itu ya. Justru dia harus berterima kasih. Adakah orang ini menyebarkan nama Kristen? Kan enggak.
Ya, beribadah itu pun sekali setahun. Masa pakai izin? Nah, sekarang kita lihat yang fakta di lapangan. Setiap hari Jumat, bahu jalan separuh dipakai, pakai izin atau tidak? Nah, ini akan kita pakai sebagai fact finding atau jurisprudensi ya, yang faktual. Ya, janganlah begitu. Dan itu harus kita gugat. Nah, kalau kita gugat. Saya kemarin telepon berkomunikasi dengan mantan petinggi dari Partai Golkar, Demokrat. Saya katakan, Pak, itu ada di Lebak ya, bupatinya itu mengatakan untuk beribadah Natal aja harus pakai izin. Bagaimana sikap Partai Demokrat terhadap kader yang demikian ini yang partisan? Kalau Bapak tidak menanggapi ini, jangan salahkan saya. Kalau memberi judul kepada partai Bapak adalah bukan Partai Demokrat, tapi partai diskriminatif. Dan saya akan sampaikan itu kemana-mana, karena fakta, bukti. Kita bukan mengada-ada, buktilah yang berbicara. Jadi tolong Pak, yang demikian-demikian itu kalau Demokrat masih mau diperhatikan atau dicintai rakyat, yang begini-begini harus sensitif, langsung ditangani. Bila perlu disampaikan kepada publik. Nah ini jadi, ini kan tanggal berapa ini ya, tanggal 23. Tanggal 26 kalau tidak libur atau 27 kita akan coba laporkan ke Mabes, Polri, kalau ke kemana itu kan termasuk ini ya, provinsi tersendiri, bukan Jawa Barat lagi, tapi provinsi Banten. Mungkin kita ke Polda Banten, saya katakan kita ada beberapa teman lah. Maka kita lihat situasinya ya di Banten. Bagi saya sih oke saja, nggak masalah. Begitu Pak Pastor sama teman-teman yang lain. Saya ulangi, ini bukan kita karena partisan, bukan karena kita Kristen, tetapi memperhatikan perilaku daripada penyelenggara negara yang sesuka-sukanya. Ya, sesuka-sukanya membuat peraturan lisan atau tertulis atau apa. Mereka jangan lupa, mereka itu mendapat kedaulatan dari rakyat, bukan dari partai. Nah ini harus kita beri pembelajaran kepada mereka, dan itulah bahasa kita. Jadi kalau saya mengatakan ini adalah pelanggaran konstitusi, bukan masalah beribadahnya, ini adalah pelanggaran konstitusi. Ini adalah salah satu contoh. Pemerintah atau penyelenggara negara tidak boleh tunduk kepada pressure group. Kelompok-kelompok yang menekan, tidak, dia harus tegas itu. Kalau dia tidak berani, lebih baik mundur, leren gitu. Karena dia tidak memberi contoh. Nah ini prinsip kita, Pak. Prinsip untuk menggugat. Ya. Sekali lagi saya katakan ini bukan masalah partisan, tetapi bagaimana penyelenggara negara melaksanakan tugasnya. Dan adakah peraturan yang mendukung omongannya itu? Harus izin. Di mana itu? Di mana? Nah kalau begitu Anda bicara demokrasi atau apa? Diktator. Nah ini yang kita sampaikan nanti sebagai argumen, landasan argumen kita untuk menggugat atau melaporkan si bupati ini. Ya, siapapun itu, apakah bupati misalnya di Minahasa atau di Batak sana, kalau aneh-aneh tetap kita laporkan, nggak ada urusan. Begitu Pak Pastor Paul, mohon dukungan dan doanya. Ini kan Galarua ini seperti pinisi Nusantara itu Pak, yang menerjang ombak dan badai. Karena Pancasila udah mau jatuh kan, untung belum tenggelam. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati kita semua.